Halo Prakom Indonesia, banyak teman-teman yang nggak sadar ya bahwa membuat dupa itu tidak berkaitan erat dengan kemampuan kalian dalam menguasai IT. Banyak teman-teman yang jago di bidang IT, jago programming, jago database, jago jaringan, justru malah KP-nya banyak yang terlambat. Sementara teman-teman yang mempunyai IT yang biasa-biasa aja, justru malah bisa KP tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari teman lainnya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena salah satunya yaitu teman-teman bisa menguasai ilmu perdupakan. Ilmu perdupakan itu seperti apa? Yaitu ilmu dalam merencanakan karir, kemudian menetapkan target angka kredit, kemudian memilih butir-butir kegiatan yang mempunyai angka kredit besar, mudah dinilaikan, kemudian untuk membuat bukti fisiknya juga simple dan mudah untuk dibuat, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuka kelas dupak. Membuka kelas dupak ini bagi teman-teman yang belum paham dalam membuat dupak yang baik, yang efisien, dan yang bisa mencapai target angka kredit yang diharapkan. Inilah kesempatan yang bagus buat kalian ikut gabung di kelas dupak ini. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa klik bit.ly/kelas-dupak. Nah, di sana saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih merencanakan karir secara jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, menentukan target angka kredit, menentukan butir-butir kegiatan yang angka kreditnya besar, kemudian mudah untuk dinilaikan, mudah untuk dibuat bukti fisiknya, tentunya tanpa ngoding. Kemudian teman-teman juga saya ajarkan bukti fisiknya ya, sesuai dengan Permenpan 32 tahun 2020. Di situ kan banyak sekali pekerjaan yang sekarang sistemnya itu membuat laporan. Nah, berikut ini cuplikan beberapa video tentang kelas dupak. Selamat menikmati. Kenapa di usia 45 tahun? Karena teman-teman nanti akan mentok di 3D. Jadi nggak bisa naik ke 4A. Untuk bisa naik ke 4A, teman-teman harus kuliah lagi. Selama 15 tahun, teman-teman akan berada di golongan 3D selama 15 tahun. Tentu teman-teman nggak pingin ya karirnya mentok di 3D. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas, kalau misalkan menilaikan membuat surat bisa dapat angka kredit enggak? Jawabannya bisa kalau diterampil ya, masuk ke dalam perekaman data tanpa validasi. Namun pertanyaannya, ini kan angka kreditnya 0,0004. Ini ya. Ini kan kecil sekali. Nah, kapan nanti bisa KP-nya kalau misalkan teman-teman banyak menilaikan butir kegiatan yang angka kreditnya sangat kecil sekali. Nah, ini kan tentu menguras tenaga dan pikiran. Kamu nanti banyak capeknya daripada senengnya. Oke, untuk 3A ke 3B kan dibutuhkan angka kredit 50 poin. Oke ya, jadi 3A ke 3B membutuhkan 50 poin. 50 poin ini jika di jabatan pelaksana biasanya ditempuh dalam waktu 4 tahun. Jadi kalau 50 dibagi 4 itu sama dengan 12,5 poin. Ini kalau ditempuh dalam waktu 4 tahun. Nah, jika teman-teman ingin mengejar karir lebih cepat, yaitu 3,5 tahun, maka tinggal dibagi aja 50 dibagi 3,5 tahun. 14,286. Kemudian jika ingin lebih cepat lagi, yaitu ditempuh dalam waktu 3 tahun, maka angka kredit minimal yang harus dicapai dalam
setahun ini 16,667. Jadi terlihat jelas ya apa yang dinilaikan prakom pemula dan prakom profesional atau yang sudah senior. Makanya kalau prakom pemula ini dapat angka kreditnya kecil, ya wajar karena dia orientasinya pada pekerjaan sehari-hari, sementara prakom profesional dia memfokuskan pada kegiatan yang angka kreditnya besar, kemudian bukti fisiknya atau bukti kegiatannya membutuhkan waktu yang singkat untuk dibuat dan mudah untuk dinilaikan. Oke, sebenarnya ada dua jenis kegiatan yang wajib kalian nilaikan dalam TUPAK sehingga teman-teman yang masih pemula bisa menyalip selangkah lebih maju mendekati Pranata Komputer yang sudah profesional atau sudah senior. Jadi jenis kegiatan yang pertama itu yang memiliki angka kredit besar. Butir-butir kegiatan ini meskipun kecil, kalau misalkan setiap hari atau setiap minggu diulang-ulang, maka dalam 1 tahun ini nilainya akan sangat besar sekali. Nomor 1 sampai 2 ini diisi butir kegiatan yang mempunyai angka kredit sangat besar. Kemudian 3 dan 4 ini diisi butir kegiatan yang memiliki angka kredit besar. 5 dan 6 diisi butir kegiatan yang memiliki angka kredit sedang. Berdasarkan Permenpan 32 tahun 2020 itu kita dapat menilaikan butir-butir kegiatan Pranata Komputer sesuai jenjangnya. Jadi kalau teman-teman itu menduduki jenjang terampil, maka teman-teman menilaikan butir-butir kegiatan di jenjang terampil atau satu tingkat di atasnya yaitu jenjang mahir, atau di bawahnya, karena di bawahnya nggak ada berarti hanya ada di atasnya yaitu jenjang mahir. Nah, jika teman-teman menilaikan jenjang mahir, maka harus ada yang perlu diperhatikan, yaitu untuk pengajuannya teman-teman harus dilengkapi adanya surat keterangan dari Kepala Unit Kerja yang menyatakan bahwa tidak ada Pranata Komputer jenjang mahir di unit kerjanya. Kemudian nilai angka kreditnya dikalikan 80%. Kemudian saya akan mencoba untuk menghitung besaran target angka kreditnya. Misalkan ini ya, nomor 1 melakukan pengumpulan informasi mengenai data instansi. Ini kan kalau misalkan kecamatan dalam angka itu biasanya dibuat setahun sekali. Maka teman-teman ini ditulis aja kuantitinya 1. Jadi totalnya 7,438. Oke, ini adalah gambaran ya, gambaran contoh SKP Pranata Komputer terampil. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pelatihan TUPAK ini, kelas TUPAK ini telah berjalan 2 angkatan ya, di mana masing-masing satu angkatan itu ada 100 orang. Angkatan 1 itu telah dimulai tanggal 28 Januari kemarin, dan angkatan 2 telah saya laksanakan tanggal 8 Februari kemarin. Jadi ini masih berlangsung. Kemudian angkatan ketiga yang akan saya buka nanti akan dimulai tanggal 1 Maret 2021. Sekarang itu masih tersisa sekitar 80 seat ya. Kemudian metode yang akan saya gunakan dalam pelatihan nanti yaitu menggunakan aplikasi e-learning.pranatakomputer.com, di mana nanti ketika masuk di sana teman-teman nanti ada banyak video yang bisa diakses setiap harinya, yaitu setiap Senin, Rabu, dan Jumat teman-teman nanti mendapatkan video tutorial dari saya berupa ini merancang karir di Pranata Komputer, baik karir jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, kemudian cara membuat SKP, kemudian tips and trick untuk meningkatkan angka kredit, kemudian teman-teman juga akan saya ajarkan membuat bukti fisiknya sesuai dengan Permenpan 32 tahun 2020. Kemudian setelah pelatihan ini selesai, durasinya kan sekitar 40 hari ya. Setelah 40 hari nanti teman-teman tetap akan saya masukkan dalam ini ya, dalam forum khusus
forum alumni kelas Dupak. Nanti di sana teman-teman bisa saling berdiskusi, saling share mengenai bukti fisik Pranata Komputer. Jadi teman-teman nanti setelah pelatihan selesai, teman-teman kan nanti di akhir tahun membuat Dupak. Nah, nanti akan tetap saya bimbing di forum tersebut, dan kita bisa saling bertukar wawasan, bisa saling bertukar pikiran mengenai bukti fisik Pranata Komputer. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika teman-teman berminat, silakan klik bit.ly/kelas-dupak. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakon Indonesia.